Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, kali ini perkenalkan saya Ibu Sri Mulyani yang akan mengampu mata pelajaran biologi di kelas 10 MIPA 1 dan MIPA 2. Pada semester 1 kelas 10 ini ada beberapa kompetensi dasar yang akan kita bahas. Di antaranya, yang pertama ada ruang lingkup biologi. Yang kedua, ada klasifikasi makhluk hidup. Sedangkan yang ketiga, keanekaragaman hayati. Yang keempat, ciri, struktur, replikasi dan peranan virus. Yang kelima, ciri dan peranan bakteri, serta yang keenam, ciri dan peranan protista. Baik, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas dulu tentang ruang lingkup biologi. Pastinya kalian semuanya pernah dengar istilah biologi, bukan? Sebenarnya apa sih yang menjadi pokok kajian dalam biologi? Ya, benar sekali. Di ruang lingkup biologi ada banyak sekali yang akan kita bahas. Di antaranya ada objek dan permasalahan biologi, kemudian ada cabang-cabang biologi, berikutnya ada struktur dan organisasi makhluk hidup, sampai nanti pada metode ilmiah dan keselamatan kerja. Baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ketika melihat tayangan ini, apakah yang ada di pikiran kalian semua? Apa perbedaan video berikut dengan video sebelumnya? Pernahkah kalian melihat dan mencoba buah-buahan ini? Atau pernah menikmati sayuran ini? Pernahkah kalian membayangkan akan bekerja seperti ini? Tayangan yang kalian saksikan tadi merupakan salah satu bagian aktivitas yang menggunakan ilmu dasar biologi. Kajian biologi yang terkecil adalah sel. Sebagai unit terkecil, sel bisa bersifat struktural, fungsional, hereditas maupun pertumbuhan. Ilmu yang mempelajari sel disebut dengan sitologi. Jika ilmu yang mempelajari sel disebut sitologi, ilmu yang mempelajari jaringan disebut apa, ayo? Ya, benar, histologi. Jaringan-jaringan yang berbeda tadi dapat membentuk organ. Ilmu yang mempelajarinya disebut organologi. Organ-organ akan membentuk sekumpulan organ yang disebut dengan sistem organ. Setiap organ saling mendukung kerja sistem organnya. Jadi, tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Selain itu, sistem mempunyai 3 komponen, yaitu input atau masukan, proses, dan output atau pengeluaran. Sistem juga sangat berpengaruh terhadap organ dan proses. Inilah individu yang tersusun secara kompleks dari kumpulan sel, jaringan, organ, dan sistem organ. Bagaimana dengan ini? Disebut apakah kumpulan ini? Benar, itu disebut dengan populasi. Kalau menurut kalian, tampilan ini termasuk apa? Bagus, ini bukan populasi, tapi merupakan komunitas.
Jika komunitas itu hanya antar makhluk hidup yang berinteraksi, maka ekosistem itu adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Apa lingkungannya? Lingkungannya itu ada yang hidup, yang disebut biotik, dan yang tidak hidup, yang disebut abiotik. Karena ekosistem merupakan suatu sistem, maka semua komponen ekosistem harus selalu ada. Pernah dengar tentang tundra, taiga, dan gurun? Nah, itu yang disebut dengan bioma. Hampir sama dengan ekosistem, tetapi bioma itu lebih luas wilayahnya. Itulah konsep tingkat organisasi kehidupan yang menyusun makhluk hidup dari yang terkecil dan interaksi antar makhluk hidupnya. Semuanya dipelajari dalam ilmu biologi. Sedikit kita review yuk. Tingkat organisasi kehidupan dari yang terkecil dimulai dari molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma. Hai Budi. Beberapa hari ini aku lewat sungai dekat sekolah. Entah mengapa, airnya sangat kotor, bau dan juga berbuih. Kira-kira apa yang menyebabkan itu semua? Kau serius? Menurut sepengetahuanku, sungai di wilayah tersebut kan digunakan sebagai sumber PDAM. Maka pasti sangat terjaga kualitas airnya, tidak mungkin tercemar. Bagaimana jika kita mencari tahu kebenarannya dulu? Pertama, kita melihat di internet, lalu kita akan bersama-sama pergi ke sungai itu. Bagaimana? Menurut pendapatku, air sungai tersebut berbuih karena sisa-sisa sabun dari warga di sekitar sungai tersebut. Itu sih menurut dugaanku. Nanti kita akan ke sana melihat kualitas airnya. Lalu semuanya itu kita jadikan sebagai variabel. Ngomong-ngomong tentang variabel nih, kamu masih ingat dengan variabel nggak? Oh, pasti dong. Variabel itu kan terbagi jadi 3. Ada variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikat. Oke, kalau begitu, ayo kita ke sana saja sekarang. Oke, ayo. Ternyata benar dugaanku, secara tidak langsung aliran air sungai ini tercemar oleh bahan organik, sehingga mengganggu ekosistem yang berada di dalamnya. Kalau begitu, ayo kita buat laporan tertulisnya. Setelah itu, kita presentasikan kepada ibu bapak guru dan teman-teman kita esok hari. Gimana? Oke, mari kita buat laporannya. Ayo. Apakah kalian pernah melakukan aktivitas atau kegiatan praktikum di laboratorium biologi? Jika sudah pernah, berarti kalian tahu tata tertib yang harus diikuti, bukan?
Keselamatan kerja di laboratorium biologi penting diketahui agar kita bisa bekerja secara optimal tanpa terkena kecelakaan kerja, baik secara fisik maupun biologis. Apa yang akan kamu lakukan setelah lulus sekolah? Pernahkah terpikir untuk melakoni pekerjaan yang terkait dengan ilmu biologi? Biologi dengan berbagai cabang ilmunya memberikan banyak peluang kerja loh. Biologi dengan berbagai cabang ilmunya memberikan banyak peluang kerja loh. Biologi sebagai ilmu hayati berkaitan erat dengan berbagai bidang pekerjaan yang berguna bagi masyarakat luas. Nama saya Aswar, saya adalah dokter hewan yang ditempatkan di UPT Wilayah 8 Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Keseharian saya diantaranya adalah melakukan pemeriksaan terhadap kambing dan domba yang dipotong di RPH Citaringgul terkait dengan kesehatan masyarakat veteriner. Selain itu, saya juga melakukan pelayanan kesehatan hewan di masyarakat seperti hewan peliharaan, anjing dan kucing, dan hewan ternak lainnya, diantaranya kambing, domba, unggas, dan sapi. Peran ilmu biologi dalam dunia kedokteran hewan sangat membantu, terutama dalam mengidentifikasi populasi, habitat, serta melihat pola reproduksi dari setiap hewan. Pilihan sebagai dokter hewan tidak hanya di bidang peternakan saja, tetapi juga bisa sebagai pet animal dan pengawasan produk pangan asal hewan. Saya sangat senang menjadi dokter hewan, karena profesi ini sangat bertanggung jawab dalam hal pengendalian penyakit dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Nama saya adalah Dr. Suandra, bertugas sebagai ahli forensik di salah satu rumah sakit di Bogor. Salah satu tugas saya adalah menganalisa mayat korban kriminal kecelakaan untuk mengetahui penyebab kematiannya. Nama saya Suster Novi Kristianti. Saya bekerja di salah satu rumah sakit di Bogor sejak tahun 1996. Tugas saya adalah menjaga, merawat, dan memberikan laporan perkembangan pasien kepada dokter. Saat saya sekolah perawat adalah anatomi fisiologi yang sangat berguna pada pekerjaan saya saat ini.